Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lunch Talk dan masih dengan pemanfaatan Big Data untuk mendukung strategi percepatan inklusi keuangan 2021. Nah, kali ini saya langsung ke Pak Vince dulu ini. Pak Vince, ini sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, sebetulnya apa sih kendala-kendala yang ditemukan di lapangan sejauh ini, Pak? Terutama pengguna, ya bagi para pengguna gitu, bagi para pengguna setiap kali melakukan transaksi digital sejauh ini apa sih kendalanya, Pak? Nah, terima kasih Mas Rolando. Jadi kalau sebenarnya kan justru aplikasi digital atau sistem digital ini adalah untuk melangkahi atau men-solve problem-problem tersebut gitu yang sebenarnya banyak terjadi. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya kesulitan yang paling banyak itu terjadi untuk validasi. Gitu. Validasi. Ya, ini validasi itu kan penting sekali kan. Validasi bahwa pengguna itu adalah pengguna itu. Jadi kalau pengguna itu sudah tervalidasi, itu bisa mendapatkan service yang lebih banyak. Terus habis itu bisa menjadi juga berjualan online, bisa bertransfer uang dengan teman-teman, apa itu semua. Jadi sebenarnya aplikasi digital ini adalah salah satu cara untuk solve that problem gitu. Jadi sekarang sejauh ini kita benar-benar sangat berapresiasi dengan Dirjen Dukcapil sebesar-besarnya karena dengan integrasi kita, dengan kolaborasi kita, selama pandemi ini kita berhasil meng-onboard dan mengvalidasi banyak users dan juga banyak UMKM ke dalam digital ecosystem. Nah, tapi kalau mau kembali lagi tadi, apa sebetulnya kendalanya sampai sulit validasi begitu, Pak? Karena gini, kalau sekarang validasi itu tidak Apakah masalah SDM-nya atau jadi masalah... satu mungkin dokumen harus banyak. Oke. Tadi yang disebutkan Pak Rudi ya. Nah, jangan nanti kalau kayak misalnya di Singapura itu digiring dokumen banyak misalnya dari bank A ke bank B, itu tidak perlu dilakukan lagi gitu. Jadi dengan validasi secara teknologi. Bisa juga nanti waktu processingnya bisa makan waktu lama. Misalnya kalau sekarang dengan digital itu bisa real time, tapi kalau non digital itu bisa makan waktu berhari-hari. Nah, jadi inilah sebenarnya solusi-solusi dengan teknologi yang bisa diakselerasi, dipercepat. Jadi problem-problem ini bisa langsung. Karena gitu kan, tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk biar bisa konsumen bisa berbondong-bondong masuk ke dunia ekosistem digital ini, onboarding prosesnya itu harus dibuat semudah-mudah mungkin. Nah, validasi menjadi salah satu yang problem yang paling penting, paling harus cepat di-solve. Dan itu bisa terjadi dengan adanya teknologi ini. Baik. Nah, kalau gitu langsung ke Pak Tafib nih. Pak Tafib nih, apa sebetulnya saran dari Ditjen Dukcapil untuk penyelenggara atau penyedia layanan keuangan mengenai terkait dengan hak akses verifikasi data kependudukan? Apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Rolando. Jadi memang kami sudah berikan hak akses pada 2.849 lembaga pengguna. Cukup banyak itu, tapi belum seberapa sih sebenarnya, masih terus. Nah, tentu kepada semua lembaga pengguna kami mohon beberapa hal, ya 3 hal sajalah. Jadi sudah ada kerjasama antara Dukcapil dengan semua lembaga pengguna, perjanjian kerjasama. Untuk itu yang pertama adalah perlunya comply ya terhadap regulasi, peraturan perundang-undangan semuanya lah. Jadi apa yang sudah ada kita sepakati, laksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita atau lembaga pengguna harus juga menjaga tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, keamanan datanya. Keamanan data itu harus betul-betul dijaga. Lembaga pengguna itu diwajib menggunakan, kalau dengan kami itu harus menggunakan virtual private network. Jadi VPN, jaringan tertutup untuk akses verifikasi dari lembaga pengguna atau dari Dukcapil ke lembaga pengguna. Kemudian tentu dalam verifikasi kami tentu juga akan selalu ngecek. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja, tidak ada masalah gitu ya. Kami akan memeriksa dan lembaga itu juga harus selalu dalam verifikasi kan memeriksa kebenaran dan keabsahan data. Ini juga hanya itu yang dilakukan, bukan untuk yang lain-lain kan gitu kan.
Nah, Iya. jadi ini juga dalam rangka juga melindungi para pengguna layanan. Mungkin kalau ada identitas yang palsu, kalau dari Iya. Dukcapil itu tidak ada. Dan kadang-kadang Akun-akun kan bodong begitu ya, Pak, ya? masih itu. Nah, Kemudian itu. yang ketiga adalah juga harus menjaga perlindungan data itu sendiri. Betul. Data, jadi data yang ada di pengguna yang sudah diverifikasi itu, yang diverifikasi ke Dukcapil harus dijaga kerahasiaannya. Kebocoran data ini betul-betul harus dihindari betul, ya. Tidak boleh lagi ada kebocoran data. Saya kira seperti itu. Kita sedang menuju sebenarnya, kita sedang menuju yang namanya kalau hari ini kan kita masih menggunakan NIK ini untuk verifikasi data. Ke depan kami sedang membangun bukan hanya menggunakan NIK, tetapi yang paling khas dari manusia itu kan NIK memang hanya satu, single identity number. Kemudian yang kedua adalah sidik jari, gitu ya, finger. Kemudian yang ketiga adalah face wajah. Recognition gitu berarti, Pak. Oleh karena itu, iya, face recognition sistem kami sudah selesai sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi nanti lembaga-lembaga pengguna bisa memanfaatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti sidik jari. Sidik jari ini akan bisa dimanfaatkan oleh siapapun, punya handphone atau tidak punya handphone, maka dia akan bisa memanfaatkan. Kedepannya akan lebih canggih begitu ya, Pak, ya? Baik. Ya, mudah-mudahan doanya Mas Rolando dan kita semua. Siap. Demikian, Mas. Kalau gitu Pak Rudi, ini terkait dengan keamanan data tadi. Nah, bagaimana Anda menyikapi tentang data privasi terkait perlindungan ini bagaimana Anda menyikapinya, Pak? Kan kemarin-kemarin kita lihat udah banyak, bukan banyak ya, terjadi juga ada kecolongan, ada juga ya kasus-kasus seperti itu. Bagaimana Anda menyikapinya, Pak? Ya, jadi masalah data privacy ini sebetulnya sudah masalah klasik ya Pak, ya, sudah lama gitu ya. Oleh karena itu ini bukan masalah Indonesia, ini masalah dunia gitu Pak. Ya. Ini isu global lah gitu. Oleh karena itu di Eropa ada EU GDPR, di Singapura itu sudah PDPA itu sudah dari 7 tahun yang lalu gitu Pak ya. Mereka punya undang-undang privacy. Kemudian kalau California baru saja ada punya peraturan untuk perlindungan data untuk konsumennya gitu. Nah, jadi regulasi itu salah satu hal yang penting gitu ya. Dan di regulasi itu jelas ada peraturannya, misalnya di EU GDPR itu kalau 3 hari kita terjadi data breach, kita tidak melaporkan, itu nanti kita bisa dendanya cukup besar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia masih mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi regulasinya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan harus berhati-hati karena kalau misalnya di Eropa itu dendanya bukan main besarnya Pak. Jadi memang data konsumen ini memang sekarang ini kita harus jaga benar-benar gitu. Dan jika ada terjadi sesuatu harus cepat dilaporkan kepada regulatornya gitu ya. Dan di sini juga para hacker, data breach ini, pembobol data ini juga semakin memanfaatkan karena dengan kita masuki big data ini kita bicara data sharing Pak. Jadi tadi jadi validasi data dan lain sebagainya. Nah di sini masing-masing stakeholder tadi Pak Taufik juga mengatakan bahwa tanggung jawab dari merchant, dari partner, dari mitra itu penting sekali karena semua ini kita bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen kita, nasabah kita gitu kan. Jadi di situ penting sekali untuk menjaga privacy. Nah, kita lagi menunggu RUU perlindungan privacy Pak dari DPR ya. Kemungkinan harusnya itu tahun lalu, tapi kelihatannya ini awal tahun ini moga-moga bisa keluar. Kalau itu udah keluar, saya rasa kita harus hati-hati, harus comply karena di RUU yang di Indonesia ini berbeda dengan yang di Eropa. Ada sanksi pidana dan penjaranya itu Pak. Jadi harus hati-hati. Benar-benar menjaga data konsumen kita gitu Pak. Jadi sejauh ini memang masih menunggu RUU perlindungan data privacy begitu ya Pak ya. Baik. Ya, Pak. Nah selanjutnya saya langsung ke Pak Vince. Nah ini Pak Vince, ini sejauh ini kan kita tahu ada visi misi dari pemerintah, ada visi misi juga dari perusahaan. Nah ini bagaimana keterlibatan Dana sebagai PJSP dalam menyelaraskan visi dan misi dari pemerintah dan juga perusahaan.
Bagaimana Pak? Jadi kalau dari sisi kami gitu sebagai perusahaan dan pemerintah sebenarnya kan sejalan kan ya Pak ya, bahwa memang kita bertujuan menuju ke masyarakat non tunai atau masyarakat digital, sehingga seluruh penduduk Indonesia bisa bertransaksi secara digital. Karena seperti tadi disebutkan banyak sekali keuntungannya, banyak sekali benefit-benefit yang bisa didapatkan. Tapi yang terutama memang kita juga harus berkolaborasi. Berdua gitu. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi dari kami itu sangat penting sekali kolaborasi itu dengan pemerintahan. Contohnya dengan Dukcapil, kolaborasi kami itu sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Dan itu udah sangat kolaborasi yang sangat baik. Karena adanya kolaborasi ini kita bisa memvalidasi, meng-onboard dari customer, dari merchant-merchant secara lebih cepat, secara lebih akurat. Dan itu semua ini akan menimbulkan akselerasi untuk transformasi digital ini. Jadi inilah yang kita harus lakukan, selalu berkolaborasi bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Kita juga harus melakukan dengan cara yang baik dan benar tadi. Jadi data-data itu memang harus benar diproteksi, data itu tidak bisa disalahgunakan. Contohnya kalau waktu kita integrasi gitu dengan Dukcapil ya, kita cuma hanya mengecek aja, kita tidak menerima data apapun dari Dukcapil, jadi kita tidak mengambil, jadi data-data pengguna itu masih tetap aman, dijaga baik oleh sistemnya Dukcapil. Dan semua ini kalau sudah terjadi secara benar, dan sebenarnya undang-undang yang baru itu sudah ada juga untuk proteksikan data gitu ya, PDP itu. Jadi semua dilakukan, saya confident sekali kita bisa mencapai tujuan kita dalam waktu singkat. Karena memang tujuannya sudah sama, jadi nggak sulit untuk menyelaraskan visi misi dari pemerintah dan juga perusahaan. Betul. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan kembali usai jeda.